Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang lembaga waris di Indonesia. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas 4 pembahasan. Pembahasan pertama yakni pengelola harta waris dalam kasus ahli waris tidak ada menurut hukum Islam. Pembahasan yang kedua, pengelola harta waris dalam kasus ahli waris tidak ada berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, Baitul Mal, dan yang keempat, Baitul Mal di Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Pengelolaan harta waris. Dalam kasus ahli waris tidak ada menurut hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, bila seorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris, asobah, al-furud, dan asabah, maka ada dua pendapat mengenai peralihan harta tersebut. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa dal al-arham tidak berhak mewarisi harta waris mayit. Oleh karena itu, bila mayit tidak memiliki ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada Baitul Mal yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki yang merupakan pendapat sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Abbas. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa dal ar-arham berhak mendapatkan harta waris jika mayit tidak mempunyai ahli waris dari asabah, al-furud, dan asabah. Dal al-arham menurut pendapat hubungan kekerabatan lebih mendahulukan daripada Baitul Mal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan jumhur ulama yang diambil dari pendapat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabatnya. Ya, selanjutnya yaitu pengelola harta waris dalam kasus ahli waris tidak ada berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu kompilasi hukum Islam terdapat pada buku 2 bab 3 pada pasal 191 yaitu apabila ahli pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Kemudian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada di pasal 1126 yaitu bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus. Kemudian ada pun pada pasal 1127 yaitu Balai Harta Peninggalan menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan kejaksaan pada pengadilan negeri. Dalam hal perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan, pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan kejaksaan. Setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan. Pembahasan yang ketiga yakni Baitul Mal. Harta waris yang tidak ada ahli waris. Setiap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang pemiliknya telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada, wajib dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal. Hal ini juga berlaku untuk pada harta orang non-muslim yang meninggal dunia dan tidak memiliki harta waris. Hanya saja harta tersebut digolongkan pada fai. Baitul Mal di Indonesia. Dengan pengertian Baitul Mal seperti yang ada di
masa awal Islam, maka tidak ada satupun lembaga yang memenuhi kriteria dalam negara Muslim kontemporer. Fungsi fisikal dilakukan oleh pemerintah melalui departemen dan kementerian ekonominya. Dibandingkan dengan negara-negara Muslim kontemporer, maka perkembangan di Indonesia juga dapat dikatakan tertinggal. Dari sisi perundang-undangan, belum ada pembentukan lembaga Baitul Mal secara nasional. Hanya ada beberapa lembaga yang dibentuk untuk menjalankan beberapa fungsi Baitul Mal, antara lain sebagai berikut: Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kewenangan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai berikut. Pasal 8 Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat pada pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, pengelolaan harta, selain zakat seperti infak, sedekah, wasiat, waris, dan kafarah. Selanjutnya, yakni kesimpulan. Secara hukum, harta-harta itu adalah milik Baitul Mal, baik yang telah berada dalam kas Baitul Mal maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang berhak dikeluarkan untuk orang-orang yang menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan umat atau untuk biaya memperluas dakwah adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mal. Dengan demikian, Baitul Mal mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat atau untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekeliruan. Semoga dapat sebagai bahan evaluasi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.